Info. Yo, balik lagi di channel Info. Kali ini kita akan membahas anime Shinbi House lagi nih. Kita akan bahas makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Ada banyak sekali makhluk di anime ini. Bahkan di setiap episodenya selalu menampilkan makhluk-makhluk baru sebagai musuh. Dan kita akan bahas dari season pertama. Sebenarnya di episode awal-awal ada beberapa makhluk yang ditampilkan, seperti makhluk lift, makhluk terbalik, makhluk petak umpet, dan makhluk kucing. Namun mereka tidak bisa dipanggil dengan bola makhluk. Dan kita akan bahas makhluk yang bisa dipanggil dengan bola makhluk. 1. Makhluk kembar. Makhluk kembar adalah sepasang makhluk berwujud cair yang tinggal di dalam tangki air. Mereka bisa mengubah air menjadi berwarna hitam. Siapapun yang minum atau dekat dengan air dan mencium aroma air dari tangki ini akan terkena mantranya. Kemudian pikirannya akan dikendalikan untuk menceburkan diri ke dalam tangki air. Makhluk kembar awalnya adalah sepasang anak laki-laki kembar bernama Jungso dan Jongmin yang ingin berenang sebab merasa iri dengan seorang anak yang sempat mereka lihat akan pergi ke pantai. Tetapi ayah dan ibunya selalu sibuk bekerja sehingga tidak bisa menghabiskan waktu dengan mereka. Dan suatu hari mereka menemukan tangki air dan ingin berenang di dalamnya. Saat masuk ke dalam tangki menggunakan tali, bagian tangki yang mereka gunakan untuk mengikat tali tiba-tiba patah. Dan akhirnya mereka terjatuh dan tenggelam akibat tangki air yang dalam. 2. Makhluk rambut panjang. Makhluk rambut panjang adalah makhluk yang bersembunyi di rambut Gaan. Memiliki kemampuan memanjangkan rambut dan menggunakannya untuk menyerang dan mengikat orang-orang yang mengganggu Gaan. Setelah dikalahkan oleh makhluk kembar yang dipanggil Hari menggunakan bola makhluk, dan rambutnya terkena tetesan air mata Gaan, ia pun tersadar. Makhluk ini sebenarnya adalah jelmaan kakak kandung dari Gaan yang meninggal karena terjatuh dari atas jembatan penyeberangan orang ketika mencoba mengambil topi Gaan kecil yang direbut oleh anak-anak nakal. 3. Phantom Torso. Phantom Torso yang mendapat julukan sebagai makhluk bayangan adalah makhluk jahat berwujud bayangan yang muncul dari kegelapan untuk mengabulkan permintaan manusia yang membuat permintaan di bawah bulan purnama. Makhluk ini mendapat kekuatannya dari sinar bulan. Tanpa sinar bulan, ia tidak bisa hidup. Makhluk ini muncul dari ritual gelap yang dilakukan dengan cara memanggil dan membuat permintaan kepadanya. Lalu diakhiri dengan menyalakan lilin pada malam hari di bawah cahaya bulan purnama. Phantom Torso akan muncul dan mengabulkan permintaan orang tersebut. Namun setelah terkabulkan, makhluk tersebut akan mengambil sesuatu yang berharga dari orang yang membuat permintaan kepadanya. Phantom Torso berhasil dimusnahkan akibat tidak menerima sinar bulan setelah Duri memanggil makhluk rambut panjang untuk menghalangi sinar bulan yang masuk ke dalam bangunan tersebut. 4. Monster laba-laba. Monster laba-laba adalah makhluk berbentuk laba-laba yang suka menculik anak-anak di hari anak pada saat mereka sedang tidur. Memiliki kemampuan mengeluarkan jaring laba-laba, berjalan di dinding, dan bergerak secepat laba-laba. Ayo, pasti ada yang berpikir tentang ini. Makhluk ini sebenarnya adalah seorang wanita yang merupakan ibu dari Mingjun yang meninggal setelah terjatuh dari balkon lantai 13 apartemen Shinbi saat ingin menyelamatkan Mingjun kecil yang hampir terjatuh dari lantai 13 ketika sedang bermain dengan laba-laba peliharaannya. 5. Etra. Etra adalah makhluk jahat mirip kuntilanak dengan satu mata yang memiliki kemampuan menghipnotis manusia. Dalam animenya, ia menggunakan ponsel untuk memancing korban menuju bahaya. Ia berpura-pura sebagai seseorang bernama Semi untuk menghipnotis Hari agar terus bermain ponsel, kemudian mencoba menjatuhkannya ke dalam sumur dan jurang. Ia juga bisa masuk ke dalam ponsel dan menyerang dengan serangan sinar berwarna ungu dari mulutnya. Ia berhasil dikalahkan oleh Kang Lim dan disegel ke dalam kertas jimat untuk ritual pemusnahan Raja Bawah Tanah. Nah, makhluk ini tidak dipakai di bola makhluk ya, tapi saya masukkan di video karena ini adalah salah satu makhluk yang berhasil disegel oleh Kang Lim dan nantinya akan digunakan untuk melawan bos makhluk.
Oke, lanjut. Awalnya makhluk ini adalah makhluk yang disegel di dalam lukisan di sebuah kuil di pegunungan. Tetapi ia lepas dan berpindah ke dalam ponsel seorang penjelajah yang hendak memotretnya. Menurut informasi yang terdapat di ponsel Kang Lim, kuil ini berhantu dan dibangun untuk menghormati seorang wanita yang telah meninggal lebih dari 200 tahun yang lalu. Penampilan Aether yang berwujud seorang wanita berambut hitam dan hanya memiliki satu mata, mirip seperti Nakime dari anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Nah, itu tadi adalah makhluk-makhluk yang ada di anime Shinbi House. Kita lanjutkan di part kedua di pertemuan berikutnya. Dan oke, jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton. Serta like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan silahkan untuk selalu berkomentar. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.